bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama kami jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon. Nah, kali ini kami akan membuat sebuah podcast untuk memenuhi ujian akhir semester kami pada mata kuliah Hukum Pidana. Jadi kali ini kami akan membahas sebuah topik pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana dan cara meluruskan tindak pidana. Sebelum masuk pada topik pembahasannya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya, nama saya Fitria Pati selaku co-host yang akan memandu podcast kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dua narasumber hebat kita yang akan membahas topik-topik menarik pada kali ini nih. Sebelumnya kita mulai dari kakak yang jilbabin dulu nih kak. Boleh diperkenalkan nih kak, siapa nih namanya dan apa sih kesibukan belakangan ini? Baik, perkenalkan saya sebagai narasumber. Nama saya Titin Nur Rizky Kamalmain dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kesibukan saya sih kayaknya tidak terlalu sibuk ya, karena saya bukan orang sibuk. Ya sekarang saya lagi fokus dengan ujian akhir semester ini. Itu saja sih. Ya baik. Berlanjut untuk yang narasumber kedua kita nih guys. Nah, ada kakak yang juga cantik, masya Allah sekali. Ini boleh diperkenalkan kak, namanya dan kesibukannya apa nih kak? Oke baik, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bea Al-Adawiyah Pati, biasa disapa Adawiyah boleh. Nah, kalau ditanya untuk kesibukannya, sebenarnya ini sangat sibuk ya. Untuk saya pribadi sebagai warga TikTok itu sangat sibuk. Sibuknya apa? Sibuknya untuk menjaga dunia di malam hari. Wah, sibuk sekali guys. Bercanda. Ya itu untuk mengisi kesibukan aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kesibukannya itu belajar. Soalnya kan sekarang lagi musim-musimnya UAS ya. Jadi kita fokus belajar buat UAS nanti. Jadi dua-duanya ini lagi sibuk untuk UAS ya. Saya sendiri ini juga lagi sibuk untuk UAS saya guys ya. Sibuk ya. Iya. Nah, untuk pembahasan kita nih, sekarang kan kita udah tahu nih narasumber kita dari yang pertama ada Kak Titin sama Kak Bea, Kak Adawiyah ya, Iya. Kak Adawiyah karena beliau nih nggak mau disapa Bea ya guys ya. Nah untuk topik kita kali ini kan tentang unsur-unsur tindak pidana dan cara penyelesaiannya nih, cara meluruskan tindak pidana. Sebelum masuk pada topiknya inti itu, saya ingin tanya dulu nih ke kakak berdua ini narasumber kita nih. Seberapa penting sih kita untuk mempelajari hukum pidana ini sendiri? Menurut kakak Titin dulu nih, bagaimana kak? Kalau menurut saya sih sangat penting ya, apalagi yang kita ketahui banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia itu harus didasari dengan tindak pidana supaya pelanggaran-pelanggaran tersebut mempunyai sanksi yang sesuai dengan perlakuan tersebut. Baik, menurut Kak Bea sendiri bagaimana? Seperti yang dikatakan sama Kak Titin ini sebenarnya sudah benar. Jadi penting banget loh untuk kita belajar tentang hukum pidana. Karena apa? Karena kalau kita tidak paham tentang hukum pidana itu ketika kita dituduh kita bisa langsung ikut aja. Ternyata enggak, sebenarnya kalau kita belajar betul ya tentang hukum pidana itu kita bisa membela diri kita. Jadi enggak semua perbuatan itu langsung dikenai hukuman gitu. Jadi pembelajaran hukum pidana itu berarti sangat penting sekali ya untuk kita pelajari. Sangat penting. Oke, langsung aja ya masuk pada pembahasan inti kita nih dari podcast kita kali ini kan tentang unsur-unsur tindak pidana dan cara meluruskannya. Nah, pertanyaan pertama nih yang saya ingin tanyakan kepada kakak berdua nih, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana ini dalam perspektif hukum pidana ini sendiri? Apa sih kak? Boleh dari kak siapa dulu? Boleh saja. Boleh Kak Adawiyah dulu? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget ya. Jadi kalau kita bicara soal tindak pidana dalam perspektif hukum pidana ini sebenarnya ada istilah yang cukup teknis ya. Tapi pada intinya bahwa tindak pidana dalam perspektif hukum pidana itu merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Nah, dalam istilah lain itu tindak pidana biasa disebut dengan delik atau kejahatan seperti itu. Nah, menurut Kak Titin sendiri bagaimana? Jadi saya sependapat dengan saudara Adawiyah yang saya ingin menambahkan sedikit. Kalau misalkan secara yuridis itu kejahatan dan pelanggaran ya, berarti di mana kejahatan itu adalah perbuatan pelanggaran yang sangat berat
pelanggaran itu adalah perbuatan pelanggaran yang sangat ringan. Jadi bisa di undang-undang terdapat kejahatan dan pelanggaran tersebut. Oh, jadi ada dua ya? Iya, ada dua kategori. Ya, jadi kalau secara intinya itu, secara singkatnya, secara untuk mudah dipahami bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap salah secara hukum. Jadi sehingga pelaku itu bisa dikenai hukuman. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan seperti kita ketahui bahwa tindak pidana itu pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, atau KUHP gitu. Wah, iya. Terus mengapa sih penting bagi masyarakat ini sendiri untuk memahami unsur-unsur tindak pidana nih? Kan topik pembahasan kita ini mengenai unsur-unsur tindak pidana. Mengapa penting untuk masyarakat memahami unsur-unsur tindak pidana itu sendiri? Gimana ya? Pasti sangat penting ya, karena unsur-unsur tersebut itu sebagai jalan untuk sebuah pelanggaran atau tindak pidana. Jadi kalau misalkan ada unsur tersebut, adanya pertanggungjawaban, adanya pencegahan kriminalitas, dan punya kesadaran hukum. Nah, dengan unsur-unsur tersebut terjadinya tindak pidana yang lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, jadi kalau menurut aku ya, untuk memahami unsur-unsur tindak pidana itu sebenarnya pengetahuan dasar banget yang oleh masyarakat itu sebenarnya penting gitu. Kenapa? Karena setiap tindak pidana itu punya konsekuensi hukum, dan kalau kita nggak tahu unsur-unsurnya nih, bisa jadi kita yang malah melanggar daripada hukum itu sendiri. Benar-benar. Jadi kita harus tahu, benar-benar tahu nih, biar kita tahu nih yang kita lakukan ini melanggar hukum pidana ini atau enggak nih guys. Jadi kalau boleh saya tambah lagi bahwa unsur-unsur tindak pidana itu biasanya ada dua ya. Itu ada yang pertama itu unsur perbuatan, terus yang unsur yang kedua itu adalah unsur niat atau kesengajaan. Jadi misal contoh nih, kita ngelakuin kesalahan gitu ya, kita ngelakuin sesuatu yang secara hukum dilarang, kayak misal mencuri atau merusak barang orang lain. Nah itu kan kalau secara hukum kan memang salah ya. Nah tapi kalau nggak ada niat dari kesengajaan itu bisa jadi sebagai bahan pertimbangan gitu. Jadi nggak semua perbuatan itu langsung sepenuhnya dihukum gitu. Nah itu makanya penting banget buat kita pelajari tentang unsur-unsur daripada tindak pidana itu sendiri. Baik. Nah, jadi kenapa masyarakat itu perlu mengerti tentang ini supaya lebih paham gitu batas mana yang boleh dan nggak boleh dilakuin. Jadi nggak cuma sekedar gue ngerti nih, gue nggak ada niat nih buat ngelakuin itu. Jadi nggak sebagai pembelaannya tuh nggak seperti itu. Jadi intinya bahwa memahami unsur-unsur tindak pidana itu bukan cuma buat menghindar dari masalah hukum, tetapi juga biar kita bisa hidup dalam masyarakat. Sehingga jadi kita kan juga sebagai mahasiswa hukum ya, kita belajar baru kemarin juga belajar tentang hukum pidana. Saya harap dengan pembelajaran ini kita fokus, kita bisa serius, sehingga kalau kita terjun ke masyarakat atau mungkin kembali ke desa asal kita ya, ketika terjadi pelanggaran hukum seperti itu di masyarakat, mungkin kalau masyarakat kurang paham, ada kita di situ, kita bisa memberikan solusi, bisa memberikan pemahaman lebih lanjut tentang itu, seperti itu. Wah, berarti sangat penting sekali ya pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ini untuk masyarakat, agar diketahui nih oleh masyarakat batas-batas dari hukum itu sendiri, terus mereka bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran, juga bisa mendukung nih penerapan hukum agar dilakukan secara adil dan efektif. Masyarakat bisa dapat mengetahui nih penyelesaian dari tindak pidana itu sendiri bagaimana. Nah, saya pernah baca nih soal penyelesaian dari tindak pidana itu sendiri, ada yang namanya istilahnya itu restoratif justice nih. Nah, menurut kakak berdua ini bagaimana sih pendekatan dari restoratif justice ini sendiri dalam membantu dalam menyelesaikan tindak pidana itu? Menurut kakak berdua Bahasa baru lagi ya. Iya. Oke, jadi restoratif justice ini konsep yang sangat menarik banget buat dibahas ya. Kenapa? Jadi kalau biasanya nih kita dengar penyelesaian daripada tindak pidana itu identik dengan hukuman penjara. Ketika kita melakukan perbuatan, dia melakukan melanggar hukum nih, dia melakukan tindak pidana, dia harus dipenjara. Umumnya masyarakat memahaminya seperti itu ya, bahwa ketika melanggar hukum membuat tindak pidana ya harus dipenjara.
sebenarnya ada satu penyelesaian tindak pidana seperti yang sudah Kakak sebutkan, bahwa ada yang namanya pendekatan restoratif justice. Ya, susah ya Susah sekali penyebutannya. restoratif justice. Nah, jadi restoratif justice ini fokusnya itu bukan cuma menghukum pelaku, tetapi lebih ke memperbaiki dampak dari tindak pidana itu sendiri, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Jadi gini, bahwa restoratif justice ini pendekatannya lebih manusiawi. Contoh, misal kita ada pelaku mau melakukan pencurian kecil ya. Pencurian kecil sini bukan berarti barangnya kecil atau apa, tetapi penculikan ringan lah gitu ya. Maka dalam pendekatan ini tuh pelaku mungkin gak langsung dipenjara, tetapi diarahkan mungkin ketemu pelaku, terus minta maaf, ganti rugi dan sebagainya. Ini salah satu pendekatan untuk mendamai masalah. Jadi lebih ke manusiawi, sehingga pelaku juga sadar bahwa dia melakukan kejahatan dan korbannya juga nggak dirugikan banget kan, karena nanti diganti rugi gitu, seperti itu. Ini penyelesaiannya secara Iya, kekeluargaan. kekeluargaan gitu. Menurut Kak Titin sendiri ini bagaimana? Kalau menurut saya restoratif justice ini adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban, kayak tanggung jawab pelaku dan harmoni sosial. Nah, dengan dialog antara pelaku, korban dan masyarakat, restoratif justice dapat menyelesaikan konflik secara adil tanpa hanya berfokus pada hukuman. Jadi kalau secara nggak sadar ya bahwa restoratif justice ini juga untuk mengurangi beban pengadilan. Iya, Juga iya, biar betul. penjaranya juga nggak penuh ya. Apalagi kalau misalkan perbuatan kecil semua itu dihukum, dimasukin ke penjara ya full, jadi pasti kerja. full, Iya, Jadi gitu. lebih baiknya dengan kekeluargaan. Iya, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya ngapain dibawa sampai ke pengadilan kan gitu. Oke. Wah, pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa sekali ya topik pembahasan kita kali ini. Sepertinya kita sudah banyak sekali ya nih membahas tentang tindak pidana ini sendiri. Sepertinya podcast kita cukupkan untuk kali ini. Namun sebelum saya tutup podcast kali ini, saya ingin tanya dulu nih dari dua narasumber, apa sih harapan untuk penonton tentang podcast kita tadi ini? Baik, ya harapan saya semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan penjelasan-penjelasan ini saya yakin pasti ada kurangnya. Jadi untuk jika ada kelebihannya bisa dipergunakan dengan baik. Jadi juga harapan saya juga sama, semoga podcast kami kali ini tuh bermanfaat untuk yang menonton juga, dan semoga ini, karena seperti kita bahas bahwa pentingnya untuk memahami daripada unsur-unsur tindak pidana, semoga dengan podcast ini sebagai bahan untuk pembelajaran bagi para penonton juga. Baik. Ya, semoga pembahasan yang kita bahas dari tadi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga bisa digunakan sebaik-baiknya. Kami mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Kami juga sebagai manusia penuh kekurangan ya. Baik, saya cukupkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen dan share. Dadah. Bye-bye. Sudah sini. Oke, siap. Yang oleh undang-undang itu apa? Mana ini narasumber cepat. Terus saya tahu dia tuh jawab apa. Oke, udah. Sekali ya untuk kita Maaf pelajari. Ibu. Sudah direkam. Bu.